kasih. Baik teman-teman, karena materi kita sudah hadir, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan dan selamat bergabung dalam acara pada malam hari ini. Yang saya hormati kedua narasumber kita, yaitu Mas Roni Gunawan SH, selaku Kepala Asrama Bright Scholarship Universitas Jember, dan Mas Bagus Setio Eko Yono, selaku Ketua Umum Smarter Universitas Jember Angkatan 2020. Kemudian yang saya hormati, Saudara Nugraha Bayu Syahputra, selaku Ketua Umum Smarter Universitas Jember Angkatan 2021, serta teman-teman panitia dan peserta Sharing Time Smarter Jember University 2021 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Di tengah musim pandemi COVID-19, puji syukur alhamdulillah kita semua di sini masih diberi kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dan berbagi ilmu bersama dalam acara Sharing Time Smarter Jember University 2021 oleh Divisi Humas Smarter Universitas Jember 2021. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Fauzi, selaku Master of Ceremony, akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada hari ini, teman-teman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, pembacaan tata tertib. Keempat, penyampaian materi pertama. Kelima, penyampaian materi kedua. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, pengenalan anggota Brighter UNED 2020 dan Smarter UNED 2021. Dan kedelapan, dokumentasi, serta terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita membaca basmalah bersama-sama teman-teman untuk membuka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum kita, Smarter UNED 2021. Kepada Saudara Nugraha Bayu Syahputra, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Roni selaku Kepala Asrama Bright Scholarship Universitas Jember, dan yang saya hormati Mas Bagus selaku Ketua Umum Smart Scholarship Angkatan Pertama, dan kakak-kakak sekalian Bright Scholarship Angkatan Kelima dan Smart Scholarship Angkatan Pertama. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat syafaat beliaulah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dan bisa merasakan zaman yang terang benderang dari zaman kegelapan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Roni dan Mas Bagus dan kakak-kakak sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam acara pada malam hari ini, dan saya pribadi atas nama Smarter Angkatan 2021 atau Angkatan kedua sangat berharap atas nanti sharing-sharingnya dari Mas Roni dan Mas Bagus tentang Smart Scholarship, tentang Bright Scholarship itu seperti apa, tentang YBMBRI juga seperti apa, dan tujuan dari acaranya dan tujuan daripada acara malam hari ini adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah antar Smart Scholarship Angkatan kedua dengan Bright Scholarship Angkatan kelima serta kakak-kakak sekalian. Selain itu, acara pada malam hari ini juga merupakan program kerja pertama kami di Smart Scholarship Angkatan kedua, dan harapannya adalah kami bisa melaksanakan program kerja selanjutnya dengan berkelanjutan dan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Smart Scholarship dan YBMBRI Kanwil Malang. Mungkin itu saja kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan.
atas nama Smart Scholarship Universitas Jember 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Semartan Universitas Jember 2021. Baik, sambutan yang kedua adalah disampaikan oleh Ketua Panitia Serentan Semartan Jember University 2021 kepada Saudara Misbahul Anan. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Smart Scholarship Universitas Jember angkatan pertama, Mas Bagus Tio Eko Priyono. Yang saya hormati Kepala Asrama Break Scholarship Universitas Jember, Mas Roni Gunawan. Yang saya hormati Ketua Smart Scholarship Universitas Jember angkatan kedua atau angkatan 2021, Saudara Nugraha Bayu Saputra, dan seluruh panitia dan partisipan yang telah hadir dalam forum ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan yang pertama untuk panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga acaranya dapat bermanfaat. Dan terima kasih yang kedua saya ucapkan kepada seluruh partisipan dari kakak-kakak Smart Scholarship 2020 dan kakak Break Scholarship serta teman-teman dari Smart Scholarship angkatan 2021. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita panjatkan sholawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam forum ini kita berkumpul untuk bertukar pengalaman dan bertukar pendapat seputar Smart Scholarship dan Break Scholarship, di mana yang masih menjadi naungan dari Yayasan Baitul Mal atau YBM BRI. Dengan diselenggarakannya acara ini, kami dari Smart Scholarship 2021 yang bisa dikatakan masih juniornya, mengharap untuk bimbingan dan arahan dari kakak Smarter dan kakak Breakter untuk kedepannya yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk kami pribadi, masyarakat, ataupun lingkungan sekitar. Dan juga yang tak kalah penting, dari diadakannya forum ini, kami mengharap untuk mengakrabkan kita semua dan mempererat tali persaudaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata atau ucapan dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia. Baik, berikutnya saya akan membacakan beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Tata tertib peserta Serentan Smarter Jember University 2021. Pertama, pastikan koneksi internet Anda stabil dan baterai dalam keadaan full. Kemudian, kedua, peserta masuk room dengan ID dan password yang telah disiapkan panitia maksimal paling lambat 10 menit sebelum acara dimulai. Ketiga, peserta wajib menghidupkan kamera, menonaktifkan mikrofon, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Keempat, peserta dilarang menggunakan tindakan seperti share screen, spam chat, dan open mic apabila tidak dipersilakan oleh panitia. Kelima, peserta wajib mengenakan pakaian kemeja bergerak. Keenam, ketentuan nama akun adalah Smarter 21 atau Brighter 20 _ nama peserta. Contoh, Smarter 21 _ Faris. Dan yang terakhir, apabila ada kendala selama rangkaian acara berlangsung, dimohon segera untuk menghubungi panitia.
Baik, untuk selanjutnya pasti teman-teman sudah tidak sabar dan banyak yang penasaran seperti apa sih berjalannya Serintan Smarter Jember University 2021 ini. Kita akan menyaksikannya satu persatu. Dan tidak perlu menunggu lama lagi, mari kita simak penyampaian materi pertama dari Mas Roni Gunawan dengan topik kegiatan detail Smarter dan Brighter Universitas Jember. Kepada Mas Roni, dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Faris ya, Fauzi. Namun sebelum Mas Roni menyampaikan, alangkah lebih baiknya Mas Bagus terlebih dahulu ya, karena Mas Bagus ini kan sebagai Ketua Smarter tahun kemarin begitu kan. Jadi nanti tinggal Mas Roni melanjutkan apa yang harus dilakukan ketika kegiatan Smarter telah dilakukan, dan nanti Mas Roni bahas secara umum juga terkait dengan YBM BRI dan lain sebagainya. Ya, jadi Mas Bagus dahulu nggak apa-apa. Biar runtut bahasannya. Oke, Mas. Berarti kita alihkan kepada Mas Bagus terlebih dahulu, oke? Iya, Mas Bagus dahulu. Baik. Kepada Mas Bagus Setio, dipersilakan. Baik. Terima kasih. Sebelumnya suara saya sudah terdengar belum? Sudah, Ya, Mas. alhamdulillah sudah, Mas. Sangat jelas. Oke. Untuk PPT kemarin ini yang saya kirim, atau saya share sendiri? Bisa Mas, Bersilakan Mas untuk bisa share sendiri. Oke. Di sini sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafiyya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Mas Roni Gunawan selaku Kepala Asrama Bereksplorasi Universitas 5. Dan juga adik-adik yang pada malam hari ini telah merancang kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah, inayahnya agar dapat berkumpul di sharing-sharing pada malam hari ini. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kebodohan, jalan kejahilan, jalan penuh dengan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni Adlun Islam wal Iman. Sebenarnya mohon maaf ya kalau di sini rame. Nggak apa-apa, Mas. Soalnya lagi makan ya, teman-teman. Oke, sebelumnya di slide-nya ini sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Ya. Gini. Oke, di sini aku nggak mau serius amat ya. Mungkin sharing-sharing aja nih. Mungkin dulu ini Smart Scholarship ini kan dari angkatanku kan pertama kali nih ya. Pertama kali, dan untuk memulai hal yang baru itu kan cukup susah gitu. Susah. Nah, di sini juga dulu aku dibarengi sama kakak-kakak dari Scholarship 3 sama 4. Nah, itu kami coba mencari, oh gimana sih Smart Scholarship itu gitu kan. Cuma ya kita carinya cukup bingung gitu. Ini Smart Scholarship ngapain? Apa cuma dapat beasiswa terus cuma tidur, makan, tidur kayak bidik misi kayak gitu kan. Pikirku kan gitu. Setelah aku sama tanya ke Mas Yuli, coba kamu buat kegiatan. Nah, kegiatan apa sih kan? Jadi bingung, sama hampir semalam itu ya sulit buat tidur ya. Kayak gitu ceritanya. Nah, di yang pertama-tama ini template ya. Pertama-tama ini template. Nah, template ini kami tuh bingung. Soalnya memang dari kami itu kan dulu ada 3. Di Kalmaling ada 3 kan, UB, UM, sama UNED. Nah,
dari kami ini sebelum buat template itu kami lihat dari UB sama UM. Nah, waktu itu di kebalik. Ya, jadi sering-sering aja ya. Di sini kan awalnya template dan template ini kan sebab dulu kan ada UB, UM, mau net. Ini dulu kami juga nggak terlalu tahu dari hal ini kayak gitu. Nah ini aku lihat di UB UM. Nah UM ini belum buat, kemudian di UB itu udah buat tapi cuma putih gitu. Nah dari kami tuh diskusi bahwasanya kalau template-nya tuh kayak gini. Dengan itu ya buat template kayak gini sih. Nah selanjutnya itu apa sisi divisinya. Jadi dulu itu ada 50 orang yang keterima. Dari dulu yang daftar itu 300, seingat itu 300-an ya. Itu 300. Nah, itu yang keterima yang lolos administrasi 100, kemudian diseleksi lagi jadi 50. Nah, divisinya itu cuma ada berapa sih? Ada relation itu humas kalau kita buat bahasa Indonesia. Dan medes itu media dan dokumentasi. Dan PSDM itu ada talent dan motivation, ada religi dan sosma. Nah, relation ini dulu tuh membuat webinar kayak di public speaking. Itu juga sudah terlaksana ya tanggal 19 September. Dan selanjutnya itu media dan dokumentasi ini, tes ini ya, itu buat pamflet dan dokumentasi dan mereka pelatihan poster. Untuk pelatihan pamflet dulu ini buat pamflet. Jadi buat pamflet ini kayak pamflet yang udah kalian buat ini seperti struktur, itu kan struktur selanjutnya pengucapan hari-hari besar kayak gitu. Nah dokumentasi ini dokumentasi siap kegiatan kayak gini. Nanti ada di hari-hari itu ada dokumentasinya kayak gitu. Nah untuk pelatihan poster ini kami gunakan sendiri. Jadi ada kayak kita latihan bantu sama Armedes gitu. Dan soalnya ini ada PSDM. Nah ini PSDM pertama itu ada bedah buku. Dulu waktu bedah buku ini cuma nggak terlaksana. Kemudian raker divisi smarter, rapat kerja itu tiap bulan jadi evaluasi gitu. Alhamdulillahnya terselenggara. Cuma waktu mendekati seleksi break ini tiba-tiba teman-teman hilang gitu kan. Nah itu mungkin dari pelajaran itu kalian bisa ambil ya. Bahwasanya kalau kita meskipun sudah berlomba-lomba tapi ada kayak smarter pindah breakter itu kalian jangan pernah putus hubungan, tetap tali silaturahmi itu tetap lanjutkan. Nah selanjutnya itu fokus group discussion. Fokus group discussion ini jadi ada pembangunan kayak jenis pengembangan dari sisi SDM-nya di dalam setiap divisi kayak gitu. Jadi untuk SDM-nya itu ditingkatkan apa sih kebutuhannya, apa yang melandasi dia itu untuk pemenangan lomba kayak gitu. Terus bisa jadi fasilitator buat teman-teman yang mau misalkan dari KTI ataupun Banjari kayak gitu. Nah itu ada pelatihan kepenulisan. Penulisan kemarin nggak terrealisasi. Dan ada rapat pleno itu di akhir pengurusan. Kemarin rapat pleno itu nggak terjadi soalnya tiba-tiba kan ada momen breakter itu. Nah selanjutnya itu talent dan motivation. Nah dalam motivation ada 2 programnya. Jadi ada kompetisi esai dan juga kata motivasi. Jadi pertama itu kompetisi esai ini hampir dikatakan 80% mau jalan, cuman dari tim itu udah bubar gitu. Jadi nggak terselenggara. Dan untuk kata motivasi ini jenis kayak kutipan ganti kata-kata setiap tokoh. Misalkan kayak Soekarno nih, jangan lupakan sejarah, gitu kan. Jangan lupakan jas merah gitu. Itu 2 kali dalam seminggu atau bisa lebih lah. Dan ada religi, itu smarter gemar buat itu
jadi smarter itu ke masjid-masjid buat bersihin. Setiap minggunya biasanya sekali bantu marbot gitu. Jadi marbot ini dulu ya untuk religi ini, untuk ke marbot ini aslinya diwajibkan untuk religi dan juga disunahkan buat teman-teman yang free gitu. Dan di sosma apa donasi kemarin untuk donasi nggak jalan gitu. Nah selanjutnya itu maaf keliru dihapus. Nah selanjutnya nanti ada program. Nah pertama ini ada kajian Islam. Kajian Islam ini soalnya kami buat itu cukup bingung ini buat apa sih gitu kan. Nah akhirnya kami contoh dari kakak break di Poli J. Nah itu buat kajian gitu kan. Nah maka dari itu kami buat kajian ya. Yang pertama, kemudian ada how to build millionaire planner dengan new normal. Kemudian ada digital entrepreneur, kemudian ada kajian Islam online, ada winner of speaking ya dari relation. Nah ini ada gabungan, di bawah ini ada kurban gabungan dari 3 universitas, ada UB, ada 4 kalau salah, itu ada UB, UM, UNED sama Poli J. Itu dulu jadi gabungan. Soalnya kalau satu itu kemarin kita sempat bawa kurban ke desa-desa itu, cuma harga kemarin tuh cuma dapat 2 wedus kalau nggak salah, 2 kambing kayak gitu. Mungkin ini jadi teman-teman udah bagus terkait dengan SOP ya. Udah bagus. Kemudian nah ini adalah program internal dari Keranian atau tadi religi ya. Ini smarter marbot. Nah ini jadi untuk anak religi ini wajib buat ngerjain ini, tapi kita buat sunnah buat yang divisi yang lainnya. Soalnya ini melatih teman-teman buat membantu marbot gitu. Jadi siapa yang meramaikan masjid maka dia akan ini kayak apa ya, dapatkan pahalanya gitu kan, seingatku gitu. Mungkin kalau salah bisa prosesi. Nah selanjutnya ada program untuk yang aku jelasin yang udah kan kerja ini. Ada itu 1 Oktober 2020 Hari Kebangkitan Pancasila. Nah itu hari ucapan dan ini ada gabungan antara Motivate dengan juga tadi talent and motivation. Nah gabungannya ini. Jadi nanti ada Motivo itu desain dari bahan yang dibuat dari dari motivation tadi, dengan kata-kata ini ada berarti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup manusia. Andrea Hirata sang pemimpi kayak gitu. Dan juga ini kayak juga ini ada wasarofah yuk. Nah jadi kalian kan ucapan ini ada poin-poin penting gitu. Misalkan ada hari Islam, kalau bisa hari Islam itu memang sangat penting buat kita ucapin. Soalnya kita juga smart ya, smart prinsip juga gitu. Nah, juga jangan lupa pada hari besar kayak Hari Pancasila, terus ada Hari AIDS, Hari Pohon, dan juga lain sebagainya. Dari kami Malang. Dulu itu habis launching. Nah itu habis launching, kemudian kami melakukan beberapa proker. Nah itu lanjut ke launching pembinaan dari ada UB, UM, UNED itu. Nah ini ada salah 12 webinar kayak gitu. 12 webinar yang diselenggarakan secara bersama-sama itu dalam waktu berbeda. Nah ini pertama ini adalah webinar dan pembinaan dari Bapak pengurus YMBR Karwin Malang ya, Bapak Bambang Darmawan Bambang. Nah ini pertama kali. Nah mungkin dan juga jangan lupa itu kalian buat press release. Dulu kami itu juga kurang paham ya. Jadi dulu kan juga sering-sering kayak lihat-lihat IG dari HMC, terus BEM kayak gitu. Nah itu ada press release. Apa sih press release itu kan? Press release kan hasil dari kegiatan dokumentasinya ditaruh di
di IG kan gitu. Nah itu ada press release dengan dokumentasi acara, juga ada press release kata-kata webinar gitu kan. Selanjutnya ini adalah sertifikat kegiatan kami ya. Dulu juga bingung buat sertifikat gimana. Jadi kita buat seperti ini aja, nggak terlalu rumit. Nah, dan selanjutnya itu ini pengurusan. Jadi kalau aslinya pengurusan ini memang buat struktur ini udah lama ya. Cuma kemarin tuh bukan jadi kami buat ada strukturnya. Aslinya bukan seperti ini. Jadi setiap misalkan Kadif Metinfo itu ada anggotanya belakang-belakang itu banyak. Nah, kayak gitu. Tapi berhubung kemarin itu ada adik yang 2001 mau masuk, wah, aku bingung. Maka aku minta bantuan sama temanku dan sama dari Metinfo di Smarter juga yang masuk sekarang di Breakter. Mungkin itu aja dari aku ya, dari sharing pengalaman selama aku di Smarter. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab atau gimana. Kita dilanjutkan ke Mas Frank dulu, nggak apa-apa. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mas Bagus. Mungkin kita bisa lanjut ke materi kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Mas Roni hormati, Ketua Smarter UNED Angkatan 2021, Saudara Bayu, dan rekan-rekan yang lain, MC, Mas Faris, ya, terus Ketua Panitia, Misbahul Anan, dan teman-teman Smarter yang lain yang tidak Mas Roni bisa sebutkan satu persatu, yang sudah hadir, walaupun ini jumlahnya belum lengkap ya. Semoga yang belum mengikuti mungkin ada kesibukan lain ya. Jadi di lain kesempatan bisa mengikutinya dengan baik dan giat. Dan juga Mas Bagus, terima kasih yang sudah memberikan semangat ya tadi sharing-sharing di awal sebagai pengantar, karena ini kan Smarter begitu kan. Jadi biar runtut bahasanya, nggak terlalu bingung. Jadi tadi Mas Bagus sudah menyampaikan dengan detail terkait apa yang sudah dilakukan oleh Mas Bagus dan kawan-kawan selama tahun kemarin yang sudah menjadi alumni, diibaratkan begitu kan. Karena di UNED ini baru pertama ada program Smarter dari YBM BRI begitu kan. Baik, pertama marilah kita panjatkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita diberikan pertemuan ya, walaupun via virtual, via Zoom meeting, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa untuk saling bertukar pendapat dan saling bertukar informasi dalam kebaikan tentunya. Kedua kalinya, salam dan salam marilah kita curahkan dan kita limpahkan salam yang telah menolong kita dari zaman kan saat ini, yakni adinul Islam wal iman. Dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Mas Roni lanjutkan, ini suaranya terdengar jelas ya? Iya, Mas. Jelas, Mas. Oh ya, siap. Terima kasih. Ini santai aja ya. Ini anggap aja Mas Roni ini sebagai teman kalian lah. Hanya bedanya lebih dulu 2 tahun, 3 tahun di atas kalian, gitu kan ya. Jadi santai. Kalau mau sharing-sharing terkait di luar Smarter atau program YBM BRI, selama Mas Roni bisa bantu, akan Mas Roni bantu, begitu kan. Jadi santai aja ya. Kalau mau ngechat juga boleh, silakan. Pasti Mas Roni akan balas, begitu. Baik, ini Mas Roni share screen sendiri atau dibantu oleh operator
Coba cari sinyal Mas Roni. Cekat-cekat. Oh, ini sudah ya. Terima kasih nih. Sudah di-share screen kan. Oke, ya, siap. Terima kasih. Ini operator ya yang share screen ya. Iya, Mas. Ya, siap. Ya, baik. Ini ya dari profil Bright Scholarship. Jadi Mas Roni ini lanjutkan terlebih dahulu ya. Jadi YBM BRI ini lanjut mungkin di bawahnya langsung. Mas kenalkan terlebih dahulu dari YBM BRI itu apa sebenarnya. Jadi YBM BRI ini ya merupakan Yayasan Baitul Mal Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Ya. Jadi yayasan ini bergerak di bidang zakat ya. Awalnya itu hanya menghimpun dana zakat dari para pegawai Bank BRI di seluruh Indonesia yang muslim. Jadi zakat malnya itu dipotong dari gajinya. Jadi yang 2,5% zakatnya itu langsung masuk ke Yayasan Baitul Mal Bank BRI. Yang kemudian terus diubah pada tahun 2000 kurang lebih 2002 ya. Itu menjadi lembaga amil zakat nasional. Jadi statusnya sudah berubah menjadi Laznas, lembaga amil zakat nasional yang di situ boleh mengelola dana zakat untuk bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang-bidang yang lain untuk kemaslahatan umat yang ada di Indonesia. Awalnya itu dananya hanya dari pihak BRI, dari zakatnya 2,5% dipotong langsung. Nah sekarang karena sudah menjadi Laznas, itu siapapun boleh memberikan zakatnya untuk dikelola oleh YBM BRI ini mulai tahun 2002 itu. Oke, bisa lanjut ya. Dan kemudian banyak sekali program-program yang diberikan oleh YBM BRI untuk masyarakat Indonesia. Jadi salah satunya itu ada di bidang ekonomi, terus bidang keagamaan, bidang sosial, dan bidang pendidikan. Nah, kalau bidang pendidikan ini, dulu itu ada tiga beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dan siswa. Yang mahasiswa itu namanya beasiswa Kader Surau. Terus kemudian yang tingkat perguruan tinggi juga, yang tidak diasramakan, yang tidak mendapatkan pembinaan secara berkala, ada namanya beasiswa reguler YBM BRI. Dan ketiga, beasiswa sekolah pembinaan. Nah, itu untuk khusus tingkat SD sampai tingkat SMA. Nah, sekarang itu dirubah namanya karena standarnya sudah berbeda. Jadi untuk standar beasiswa itu namanya pakai bahasa Inggris semua gitu kan, rata-rata. Ada Jarum juga kan pakai bahasa Inggris itu. Terus Bank Indonesia dan lain sebagainya itu rata-rata pakai bahasa Inggris. Akhirnya pada tahun 2020 namanya itu diubah, yang semula beasiswa Kader Surau menjadi beasiswa Bright Scholarship. Nah, yang sekarang namanya Bright Scholarship ini, atau disingkat BS begitu. Dan untuk yang beasiswa reguler namanya diganti menjadi beasiswa Smart Scholarship. Dan terakhir ada My Scholarship. My Scholarship ini dikhususkan buat mahasiswa juga ataupun dari tingkat jenjang SD sampai SMA. Tapi itu programnya My Scholarship ini tidak terlalu banyak yang didapatkan, tidak seperti Smart Scholarship dan Bright Scholarship. Jadi seperti itu ya. Jadi ada perubahan di tahun 2020.
nama beasiswanya menjadi di bidang pendidikan ya, program YBM BRI bidang pendidikan menjadi 3, YBM BRI Bright Scholarship, YBM BRI Smart Scholarship, dan YBM BRI My Scholarship. Nah, seperti itu. Nah, yang teman-teman dapatkan saat ini yaitu di bidang pendidikan program YBM BRI Smart Scholarship. Dan Smart Scholarship ini nantinya bisa berkesempatan untuk mengikuti tes tahapan selanjutnya menjadi awardee penerima Bright Scholarship. Yang seperti Kak Roni atau Kak Bagus ini sudah mendapatkan beasiswa Bright Scholarship. Nah, teman-teman Smarter ini berkesempatan nantinya. Tapi kalau misalkan tidak berkeinginan juga tidak menjadi masalah ya, jadi tidak apa-apa. Cuma kalau ingin gitu, karena programnya di BMBRI mungkin menarik, karena sudah nyaman dengan programnya dan lain sebagainya, boleh nanti silakan ikuti dengan baik proses dan tahapan selanjutnya. Seperti itu. Bisa dilanjutkan ya di slide-nya. Nah, ini terkait dengan visi misi program. Kalau visinya ini yang di sini ya. Jadi visi Bright Scholarship ini membentuk generasi intelektual muda atau muslim yang memiliki jiwa kepemimpinan, berkarakter, daya saing, dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Itu visinya dan diwujudkan dalam misinya yang ada 5 ini. Ya teman-teman semuanya bisa baca ya kalau terkait dengan visi misi, tidak perlu dijelaskan secara detail ya. Yang penting itu implementasinya begitu kan. Terus kemudian selanjutnya di slide berikutnya boleh dilanjutkan. Nah, ini tujuan penting program disampaikan singkat, nanti bisa diperdalam di diskusi ya, tanya jawab. Jadi tujuan program ini ada 3 ini yang dicanangkan oleh pihak YBM BRI. Pertama, mempersiapkan pemimpin di masa yang akan mendatang. Jadi dengan visi tadi ya, selaras dengan visi yang tadi, karena YBM BRI ini ingin memberikan kepada para penerima dari bidang pendidikan ya untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Tentunya dibekali dengan segala kegiatan-kegiatan berkala yang di situ arahnya itu menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, tapi yang Islami karena kita kan ya tentunya ya memang ini kan beasiswa tentunya Islami ya. Jadi harus dinaungi, difondasi ini didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Terus kemudian yang kedua juga pihak YBM BRI ini menginginkan adanya soft skill yang dimiliki oleh masing-masing penerimanya begitu. Jadi soft skill ini yang diharapkan itu bisa mampu berkomunikasi dengan baik, public speaking-nya bagus, terus kemudian ada kecakapan bahasa asing yang didapatkan. Di sana juga di program ya, bisa ada TOEFL, tes TOEFL, ada les bahasa Inggris, atau bahasa Arab juga, untuk menunjang soft skill dari masing-masing awardee atau penerima. Ataupun difasilitasi terkait dengan, misalkan ya didukung menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas maupun universitas, sebagai ajang latihan menjadi leadership, ataupun di HMJ, himpunan jurusan, dan lain sebagainya. Dan ketiga, yang tidak kalah penting juga tujuan program ini untuk dikenalkan kalian yang nantinya itu akan terjun di masyarakat. Jadi di YBM BRI, khususnya program Bright Scholarship ini, nanti itu banyak sekali program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Harapannya itu dikenalkan sejak dini, masih mahasiswa, itu sudah terbiasa dengan kolaborasi dengan masyarakat, melakukan pengabdian dengan masyarakat, supaya nantinya ketika lulus itu sudah tidak canggung lagi, karena sudah terbiasa dibina di asrama dengan program Bright Scholarship maupun Smart Scholarship itu. Jadi ketiga ini yang didasarkan sebagai tujuan penting dari program YBM BRI itu. Selanjutnya mungkin dilanjutkan. Nah, ini
penting juga diketahui nih. Jadi untuk smarter ini ya, nanti kan itu tidak seperti Brighter. Kalau smarter itu kan hanya 1 semester kurang lebih ya, 1 tahun kurang lah. 1 tahun kurang diberikan hanya uang per bulan yang jumlahnya kurang lebih 500 ya Mas Bagus ya. 500 selama 1 semester. Biasanya kurang dari setahun sih, kurang dari setahun kalau smarter ya. Nah, kalau Brighter ini programnya itu 3 tahun. 3 tahun dengan pembagian 2 tahun diasramakan dengan pembinaan penuh dan 1 tahun di non asramakan, tapi tetap ada pembinaan juga, ada pengawasan juga. Terus selanjutnya, nah ini juga penting ya. Jadi kalau Brighter ini di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu ada target-targetnya sendiri. Jadi tahun pertama harus sudah menyelesaikan ini misalkan. Tahun kedua harus juga menyelesaikan target ini, dan tahun ketiga menyelesaikan target ini, seperti itu. Jadi ketiganya ini sudah ditargetkan oleh pihak YBM itu selaras dengan kapasitas dari mahasiswa yang itu semuanya sangat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari masing-masing mahasiswanya. Jadi tidak ada dari program YBM BRI ini nantinya itu akan merugikan dari kualitas atau kuantitas dari mahasiswa penerimanya itu sendiri, tidak ada seperti itu. Justru kalau para penerima ini mengikuti dengan baik, mengerjakan semua target-targetnya dengan baik, maka manfaat yang diperoleh juga akan sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat sekali begitu. Selanjutnya, nah ini mungkin menjadi penyampaian terakhir ya, karena yang lain itu bisa dibaca. Ini nanti bisa di-share ya, bisa di-share ke teman-teman grupnya, juga yang punya Mas Bagus, nanti materinya bisa di-share, bisa menjadikan referensi. Nah, sebenarnya apa ini yang didapat dari para awardee ini? Mas sampaikan, dibahas juga semua. Kalau dari Smarter yang didapat ya, selain living cost, itu ada pembinaan secara berkala. Yang itu nanti insya Allah di tahun ini juga sama, pembinaannya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah didapatkan oleh Mas Bagus yang di tahun yang lalu. Salah satunya nih, kalau yang di Bright Scholarship ya, ada 4 sebenarnya. Pertama itu mendapatkan pastinya ya bantuan biaya UKT. Bantuan biaya UKT itu yang bukan KIP akan ditanggung oleh pihak YBM. Terus kemudian yang kedua ada living cost. Living cost ini uang bulanan yang itu diterima setiap bulannya oleh masing-masing awardee, penerima beasiswa Bright Scholarship. Diterima per bulannya sampai 3 tahun. Cuma hitungannya, jumlahnya itu agak berbeda. Kalau 2 tahun itu full biayanya, living cost-nya, kalau nanti non asrama ada pengurangan sedikit. Jadi kalau yang diasramakan itu nanti didapatkan itu Rp900.000. Kalau yang non asrama 600 maksimal gitu. Karena kan sudah tidak di asrama, sudah sedikit lah kegiatannya. Nah, terus kemudian ada juga pembinaan ya, pembinaan secara bertahap tadi, berkala, yang di situ semuanya sangat meningkatkan kualitas dan kuantitas, baik secara religius, terus secara ilmiah, secara sosial, secara ekonomi, semuanya ada di sana. Tinggal teman-teman mengemas dan menjalankannya saja dengan baik begitu. Tapi tidak harus dengan harus begitu keras begitu kan. Tapi dilaksanakan dengan serius tapi santai begitu. Biar ngejalaninnya enjoy, tidak terlalu tertekan, tidak terlalu di pressure begitu. Jadi serius tapi dilakukan dengan santai. Biar program itu tidak
serta-merta hanya formalitas harus dilakukan, tidak seperti itu. Jadi kalau serius dilakukan dengan santai, ya kita tetap serius tapi juga sambil dibarengi dengan ya karena semua manusia ya pasti ada rasa malas lah, wajar lah. Tapi kalau dilakukan dengan santai, ya insya Allah dengan baik akan dikerjakan dengan mudah begitu. Terus terakhir itu ada dormitori. Dormitori ini fasilitas asrama yang diberikan oleh BMBRI kepada proyek scholarship saja. Kalau smart scholarship hanya dapat living cost dan pembinaan berkala. Begitupun yang my scholarship hanya dapat living cost dan pembinaan berkala. Dan kegiatan yang diinisiasikan dari masing-masing awardinya. Nah, kalau yang paling banyak yang didapatkan itu di proyek scholarship. Ada keempat ini, semuanya didapatkan dan semuanya diperoleh. Seperti itu. Jadi ada uang kuliah, digratiskan, ditanggung, ada living cost per bulannya dikasih, ada pembinaan secara berkala yang meningkatkan kualitas dan kuantitas, dan ada fasilitas asrama yang didapatkan selama 2 tahun di asrama, selama semester 3 hingga semester 6, dan setahun di non-asramakan. Seperti itu. Dan ada program-program yang itu harus dikerjakan oleh masing-masing, terutama berkaitan dengan hal akademik begitu. Jadi intinya harus ada 3B ini. Pertama, harus belajar. Yang kedua, harus berorganisasi. Yang ketiga, harus berprestasi. Baik itu akademik maupun non-akademik. Pertama, belajar itu ya karena kita tuntutan dari mahasiswa ya harus belajar tentunya. Harus bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Pastinya seperti itu. Jadi jangan sampai karena teman-teman ikut beasiswa, belajarnya terkendala. Jangan seperti itu. Dengan teman-teman ikut beasiswa, ada pembinaan justru semakin menunjang karakter, semakin meningkatkan progresivitas dari masing-masing para penerimanya. Bukan malah semakin hancur, bukan malah semakin menghambat, bukan seperti itu. Terus kemudian yang kedua, teman-teman diupayakan juga untuk berorganisasi, karena ya tadi ya di awal saya sampaikan bahwa tujuan dari program ini dicetak untuk menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Ya dengan salah satunya mengikuti organisasi itu, karena organisasi ini miniatur untuk mengelola ya, mengatur, memanajemen segala macam pengaruhnya pada orang lain gitu, termasuk mengatur program, mengatur kegiatan. Dan ketiga, terkait dengan prestasi, prestasi itu tidak harus yang akademik ya, non-akademik juga tidak menjadi masalah. Jadi misalkan yang akademiknya ini masih belum rezekinya gitu kan, ikut LKTI masih belum dapat, ikut esai masih belum lolos juga. Nah yang non-akademik silakan boleh. Misalkan punya suara bagus gitu, menyanyi nggak apa-apa, atau ngaji gitu kan, ngajinya bagus, ya bagus juga, keren gitu. Ataupun yang lain gitu kan, stand up komedi atau yang lain, intinya silakan. Prestasi itu tidak harus akademik ya, tapi kalau akademik ya lebih bagus gitu, keduanya lebih bagus. Dijalankan, diperoleh dengan dua-duanya lebih bagus. Tapi salah satunya juga tidak apa-apa. Intinya seperti itu. Jadi harapannya itu dari pihaknya BMBRI dengan diberikannya beasiswa itu mengharapkan 3B tadi, selain yang tadi ya tujuan program. Untuk pengabdian masyarakat, untuk meningkatkan soft skill, dan untuk menjadi pemimpin. Untuk belajar, berorganisasi, dan berprestasi. Mungkin itu yang bisa Mas Roni sampaikan. Selebihnya nanti bisa sharing-sharing dan diskusi. Apa yang perlu disampaikan, atau ada yang masih kurang dipahami, bisa disampaikan ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Faris ya. Terima kasih. Baik, Faris, disampaikan. Mas Terima Bayu. kasih. Alhamdulillah teman-teman, penyampaian kedua materi kita sudah berlangsung dengan lancar dan kita insya Allah mendapatkan banyak ilmu, wawasan, dan juga pengalaman dari kakak-kakak kita ini. So, tentu teman-teman kita masih ada beberapa pertanyaan ya kan, yang masih ingin dilantarkan, ingin ditanyakan kepada materi kita. Silakan teman-teman yang ingin bertanya
bisa memanfaatkan fitur raise hand pada Zoom dan nanti akan segera dipersilakan untuk open microphone. Silakan. Silakan ya, santai aja ini. Jangan jangan takut, jangan malu begitu, boleh tanya tentang smarter, tanya tentang brighter, tanya tentang YBM, tanya tentang misalkan kuliah juga boleh gitu kan. Apalagi yang jurusan hukum mungkin boleh, Mas sharing sama Mas Roni boleh, silakan. Jadi santai aja ya. Jangan malu-malu lah, biasa aja. Anggap ini Mas Roni ini sebagai teman lah, teman diskusi kalian. Bukan orang itu yang harus dihargai banget, bukan. Santai aja. Ya ini Mas Bagus. Raise hand itu partisipan itu. Kan. Baik, sebentar. Untuk di sini di kolom chat Zoom sepertinya dari Muhammad Rizky Maulana ingin bertanya. Silakan langsung open microphone, Saudara Kimau. Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Bagus tentang prodi religius yang tadi dijelaskan oleh Mas Bagus. Kalau nggak salah itu gemar bot ya Mas? Ya, benar. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu untuk proses kerjanya gemar bot itu seperti apa, Mas? Kan kalau tahun kemarin kan COVID ini. Nah, itu anak-anak divisi religius itu gemar bot dari rumah masing-masing atau kumpul bersama, lalu anak semester yang tahun kemarin itu bareng-bareng menuju masjid di masyarakat atau di rumah masing-masing ya Mas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas. Silakan. Iya. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin jawabannya kita adalah angkatan yang sama ya, angkatan corona. Kita juga angkatan corona. Untuk sistem kemarin itu gemar bot ini Aku gemar bot. Ini teman saya samping ini gemar bot dulu. Apa? Nah, dulu itu sistemnya kita mengabdikan diri di masjid sekitar rumah gitu. Jadi setiap individu, nah itu di divisi religius itu atau apa? Religius apa? Religius itu kita wajibkan gitu kan. Dulu kita wajibkan setiap anggota itu membantu takmir masjid, kayak bersih-bersih, ngepel gitu di sekitar rumahnya. Untuk yang lainnya itu sunnah atau yang free lah bisa ikut gitu. Itu sih. Kita ya setiap individu. Kalau ada yang kumpul nggak apa-apa ya, justru seneng gitu lihatnya. Tapi kan itu sulit soalnya dulu kan angkatan corona, jadi ketika kumpul ya di rumah masing-masing gitu. Gitu dulu itu. Itu Faris. Baik, terima kasih Mas Bagus. Bagaimana dari penanya? Apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan lainnya? Silakan. Jadi program kerjanya divisi religius yang tahun kemarin itu intinya gemar bot dilaksanakan secara individu saja gitu Mas. Tapi kalau misalnya bebarengan, semisal dekat rumahnya, bukan nabi-nabi. Ya intinya gitu ya. Ya terima kasih Mas Bagus. Makasih Faris, Mas Roni, dan teman-teman lainnya. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaan dan jawaban dari Mas Bagus. Di sini sudah ada yang mengaktifkan fitur raise hand.
Silakan bisa menghidupkan fitur mikrofonnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya izin bertanya ke Mas Bagus sama Mas Roni, nggak apa-apa deh. Terkait sama proker Idul Adha ini, Mas. Yang ingin saya tanyakan tadi kan kita berkolaborasi sama Polij sama UIN Malang kalau tahun ini ya. Nah, itu yang akan nanti kan kurban ini kan Idul Adha dilaksanakan di suatu desa. Ini desanya di mana, Mas? Di Jember atau di di Malang? Saya ingin tanya itunya, Mas. Soalnya kan ada 3 kampus. Nah, ternyata ada UIN Malang kan di Malang posisinya kayak gitu. Mungkin itu saja yang ingin saya. Baik, terima kasih Mas Nugraha. Silakan, baik Mas Roni atau Mas Bagus bisa menjawab. Mas Roni gimana? Mas Roni bisa jawab dulu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi Mas Roni jawab 2 ini sekalian sama yang tadi pertanyaan Muhammad Rizky Maulana ya. Jadi tadi itu sebenarnya gambaran ataupun referensi yang sudah diberikan oleh Smarter tahun kemarin, tahun 2020, yang tadi Mas Bagus sampaikan itu. Nah, tapi teman-teman itu boleh mengacu di sana dan juga menambahkan inisiasi atau inovasi yang baru yang belum ada di program-program kerjanya Mas Bagus dan teman-teman Smarter tahun lalu gitu. Itu hanya sebagai acuan, sebagai referensi seperti itu. Nah, kan ada divisi-divisinya itu kan, ada divisi keagamaan, ada divisi ekonomi, misalkan ada divisi pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan divisi tadi keagamaan, itu kan ada Smarter sama Marbot itu kan. Nah, itu juga boleh itu kan, misalkan kalau mau diterapkan lagi ataupun misalkan teman-teman Smarter UNED 2021 ini ada inisiasi yang lain gitu, inovasi misalkan ada pengajian online begitu kan. Jadi Smarter itu mengaji online begitu kan, ataupun Smarter bersih-bersih masjid secara langsung begitu kan, yang di Jember misalkan, karena yang di orang Jember banyak misalkan, boleh juga. Ataupun tetap di masjid sekitar juga boleh yang dekat dengan rumahnya, karena kan sekarang kan masih COVID begitu kan. Ataupun juga aktif di kegiatan masjid, misalkan bantu di masjid di bagian apanya, misalkan ada kegiatan-kegiatan sosial di sana, boleh itu juga. Intinya yang berkaitan dengan religius itu boleh ditawarkan sama teman-teman semua yang sekiranya mudah dilakukan, boleh tuh dijadikan program kerja yang sekiranya tidak terlalu memberatkan, mudah dilakukan, boleh itu dijadikan program kerja. Yang semuanya disampaikan oleh Mas Bagus itu inisiasinya Mas Bagus tahun lalu. Tapi kalau teman-teman punya inisiasi lagi yang lebih keren, lebih bagus gitu. Jadi tidak menjadi masalah gitu, nggak harus kayak sama banget, nggak harus persis banget sama kayak angkatan Mas Bagus. Seperti itu ya. Terus kemudian yang ditanyakan tadi ya, Ketua Smarter UNED 2021, Mas Bayu, nah itu berkaitan dengan Idul Adha ya. Nah, Idul Adha ini program besar ya, program besar PHBI gitu kan. Peringatan Hari Besar Islam di Idul Adha yang sebentar lagi, kurang lebih sebulan lebih ya, yang akan kita tunaikan bersama. Nah, itu kalau tahun kemarin ya, Mas Roni pahami begitu. Jadi ada dari Malang begitu kan, ada UIN Malik Ibrahim itu kan. Kalau yang kemarin, tahun kemarin itu ada dari UM dan UB. Nah, UM dan UB ini tetap berkolaborasi juga, koordinasi juga terkait dengan masalah Idul Adha ini. Nah, mereka tempatnya di sana, di tempat masing-masing, bukan merekanya ke Jember gitu kan. Jadi yang Jember menyelenggarakan Idul Adha bersama masyarakat sendiri di desa tersendiri, yang di Jember tentunya, yang di Malang juga melakukan Idul Adha bersama masyarakat juga sendiri di desanya sendiri di sana. Nah, kalau yang dijadikan satu kan otomatis butuh transportasi dan lain-lain sebagainya begitu kan. Nah, untuk dananya nanti bisa disampaikan Mas Bagus, dananya itu diperoleh dari mana, misalkan dari iuran, terus kemudian misalkan membuka apa namanya
penyaluran hewan kurban juga misalkan. Jadi misalkan teman-teman ini punya satu misalkan ya. Nah, biar banyak itu teman-teman bisa menyalurkan juga, membuka saluran penyaluran hewan kurban begitu kan, untuk kurbankan di masjid atau di desa ini gitu kan, karena memang di sana masyarakatnya terpencil, jadi wajib kita bantu gitu kan, kita berikan bantuan kurban seperti itu. Itu juga boleh inisiasi seperti itu. Kalau dari Mas Roni seperti itu ya. Monggo silakan Mas Bagus ditambahkan. Oke, baik Mas. Oke. Ini ya. Putus-putus, Mas. Suara Dari Suaranya kurang jelas, Gus. Pakai data, Gus. Bagus. Itu dari kita. Ya, mohon maaf tadi putus ya. Sampai mana tadi, Rek? Putus-putus dari awal, Mas. putus-putus, Mas. Nggak denger, Mas. Oh, itu dari awal. Iya. Iya, dari awal. Mulai awal berarti nyampe materi berarti. Bukan, Mas. Waktu di itu, jawab pertanyaannya. Kayaknya wifi-nya mulai Tambahan dari Mas Roni. Gimana? Suaranya udah masuk belum? Alhamdulillah sudah, Mas. Lancar nih. Oke. Jadi ini ya, kalau di Jember kemarin, jadi dari dulu itu ada 2 kegiatan untuk kurban. Yang pertama kita adakan galang bersama di UNED, UB, dan UM jadi satu. Galang-galangnya ini kita buat pamflet. Nah, hasilnya ini beli sapi berapa kemarin? Beli sapi 1, terus kambingnya itu 3 disembelih di Malang di kantor Kanwil. Nah, untuk yang di Jember ini kita buat sendiri. Ada di UNED itu buat sendiri. Itu kemarin kita iuran setiap anak itu berapa itu lupa. Nah, itu kita beli 2 kambing. Nah, 2 kambing itu di desa pelosok, isengitku pelosok di daerah Arjasa masuk gang itu lupa ya. Udah lama itu Arjasa, daerah Arjasa gitu, masuk gang ya di desa kecil yang mana itu kalau sinyal kuota itu berebet gitu, dikit cuma 1 itu, dan juga dari ekonominya juga nggak terlalu tinggi kayak gitu. Jadi maksud Mas Bayu itu aslinya itu desa yang terpencil, itu desa yang ekonominya kecil gitu Mas. Kayak misalkan di Ajung, di pelosok banget gitu. Itu biasanya gitu. Kemarin gitu sih. Untuk itulah tanya. Udah. Oke, Dari aku. terima kasih Mas Roni. Bagaimana Bayu? Apakah masih ada tanggapan lainnya? Alhamdulillah cukup jelas, Mas.
Kalau Baik, kurang Mas, kalau terima kasih. izinnya lagi, Mas Bagus. Berarti kalau kita misal pakai donatur gitu nggak apa-apa ya, Mas? Oke, langsung tak jawab ya. Kalau pakai donatur nggak apa-apa. Donatur, terus ada yang kan nanti bikin pamflet juga toh. Nah itu kalau misalkan ada yang ingin donasi juga nggak apa-apa. Ada nomor rekening, ada nomor HP yang sebagai media komunikasinya itu. Gitu. Yang penting istilahnya kita ramaikan kegiatan kurban gitu aja sih. Entah itu 1 kambing atau 2 kambing gitu aja nggak apa-apa. Di desa yang sekiranya terpencil ya, yang ekonominya di Jember kan mayoritas masih petani. Nah itu yang memang jarang kayak pekerjaan di industri gitu, masih sawah banget itu kan, banyak itu mungkin bisa kayak ajuan seperti itu. Baik, Siap, terima Mas. kasih Mas Bagus. Bagaimana Nugraha? Berarti kalau misal kita ngajukan kayak ke donatur gitu butuh proposal nggak, Mas, kira-kira? Kalau ngajukan proposal, iya, kalau misalkan kalau mau ngajukan bikin kegiatan, misalkan diterima nggak apa-apa bikin proposal. Kalau misalkan nanti dirasa kesulitan kan, kita kan nggak ada jenis kayak ADRT gitu kan, bingung. Jadi mungkin ada bikin pamflet gitu, ada yang dengan ikhlasnya memberikan donasi gitu. Kalau misalnya ngajukan proposal juga nggak apa-apa. Yang penting itu dapat, pasti kan, ingin dapat itu aja sih. Mungkin gitu, Bayu ya? Iya, Bayu. Iya, Mas, siap, Mas. Terima kasih, Mas, jawabannya, Mas. Terima kasih. Kalau kurang Mas pas Rocky. nggak apa-apa. Tanya Kenapa, lagi. Mas? Kalau kurang pas tanya lagi nggak apa-apa. Iya. Mohon izin Mas Bagus, mungkin disampaikan yang tadi bisa dapat sapi itu seperti apa begitu, apa itu murni pure dari penyaluran atau donasi dari masing-masing orang yang memberikan, atau memang ada dari salah satu orang gitu yang sekiranya menyumbangkan, karena sapi kan harganya begitu besar begitu kan. Mungkin teman-teman bisa ingin tahu begitu. Kalau sapi kan Ya. kurang lebih 10 juta ke atas semua begitu kan. Kalau kambing lah 5 juta itu sudah besar sekali itu kan. 5 juta ke bawah. Biar Bayu ini paham gitu dan teman-teman yang lain. Ya sapi itu kan dari mana gitu kan uangnya gitu kan. Karena itu kan nilainya itu nominalnya nggak kecil gitu kan. Ya. Mungkin sampaikan kalau donasi dari kapan sampai kapan, atau ada orang yang memberikan langsung gitu kan, atau gimana? Oke. Jadi untuk sapi nih harganya juga mahal. Kemarin itu kita bikin proposal. Jadi dari 3 universitas kita bikin proposal. Nah, kita ajukan ke kantor pusat, kantor kami Malang. Nah, itu di ACC cuma dikasih beberapa. Nah, itu alhamdulillah cukup buat beli sapi di daerah Malang kayak gitu. Dan juga ditambahi beberapa dari mentor, berapa juta kemarin. Dari mentor UNED itu 2,5 gitu. Jadi kalau dari UBUM ada sendiri, nggak tahu berapa. Nah itu terus dia juga dibarengi sama iuran dari teman-teman dari UBUM, itu iuran berapa, 20 ribuan kan, soalnya 50 kan. Jadi iuran 20 ribuan pas lah untuk beli berapa kambing juga kan. Terus yang kalau UNED ini iuran sendiri gitu, juga buat pamflet sendiri. Jadi kita buat kegiatan sendiri. Hanya dari instruksi mentor itu jangan ke Malang kan, jauh gitu kan. Kita buat acaranya sendiri. Kita ada kakak-kakak sesepuh kayak Breakter 3, Breakter 4, dan Breakter Polisi kayak gitu. Itu kami minta bantuan dari mereka-mereka. Dulunya gitu. Jadi kalian mungkin nanti bisa minta bantuan ke PS5, PS4, dan juga PS Polisi kayak gitu. Itu Mas Roni. Sapinya cukup gemuk dulu. Nah, betul. Nah, begitu kan jelas kan. Jadi teman-teman yang baru ini ada gambaran begitu kan. Jadi program dari Idul Adha itu ada yang secara kolektif dilakukan oleh Smarter yang ada di Kanwil Malang. Jadi kan bukan hanya dari UNED gitu kan.
Ataupun yang kedua sebagai alternatif itu dari UNED sendiri berkolaborasi misalkan sama dengan Polije begitu. Nah, biar tenaganya banyak, terus juga kalau iurannya iuran juga lebih banyak dapatnya gitu. Kalaupun buka penyaluran untuk di situ, sekiranya untuk persiapan itu ada pertama secara kolektif yang dilakukan oleh Smarter Kanwil Malang, kemudian yang kedua dilakukan secara mandiri oleh UNED saja, atau yang ketiga itu dilakukan kolaborasi di UNED dan juga Polije begitu kan. Nah, itu biar lebih mudah dilaksanakannya, tidak terlalu berat, dan teman-teman juga ringan melakukannya. Seperti itu ya. Kalau terkait dengan persiapan Idul Adha. Baik, siap Mas. Terima kasih Mas Bagus, Mas Roni. Dan mungkin tersisa satu pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Kayaknya teman-teman ini lagi kumpul ya. Kumpul di warkop mana? Iya, ini? Mas. Iya, lagi kumpul, Mas. Alhamdulillah. Ngajak-ngajak ini. Baik, di sini. Monggo, Mas, kumpul gak apa-apa, Mas. Lagi. Ya, ada dua pertanyaan. Satu dari Afas. Silakan bisa langsung open microphone. Iya, baik. Terima kasih, Mas MC. Sebenarnya perkenalkan nama saya Afas Syadan, bisa dipanggil Afas. Di sini saya ingin bertanya kepada Mas Bagus sama Mas Roni mengenai surat menyurat, khususnya pada penomorannya. Nah, itu penomoran surat menyurat itu melanjutkan Smarter sebelumnya, atau kita Smarter 21 itu membuat penomoran baru ya. Lalu untuk penomoran sertifikat itu bagaimana ya, Mas? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Afas atas pertanyaannya. Silakan Mas Bagus atau Mas Roni mau menjawab. Silakan Mas Rani. Mas Bagus ya. Ya, jadi kalau terkait dengan administratif ya, ini kan Afas ini sekretaris ya. Kalau sudah menanyakan begitu, sudah otomatis sekretaris ini pasti. Iya, Mas, benar. Untuk surat menyurat, terus kemudian sertifikat, otomatis jangan melanjutkan ya, tapi mulai lagi dari awal gitu. Jadi lain lagi karena itu sudah tutup program dari Smarter UNED 2020 begitu. Jadi teman-teman harus mengulang lagi dari awal. Jadi surat keluar masuk itu harus diurutkan kembali mulai dari nol begitu kan. Mulai dari nol, keluar pertama nomor berapa, terus ada surat masuk juga nol berapa begitu ya, itu dari nol lagi, dari satu lagi gitu kan. Sertifikat juga penomorannya sama begitu, dimulai dari awal lagi ya. Isinya kan sebenarnya nomor, terus kemudian bulan, tanggal gitu kan, tahun, terus keterangan biasanya kan seperti apa, misalkan apa begitu kan, sertifikat dan lain sebagainya. Mas Roni kira teman-teman pasti sudah memahami lah bahwa ini kan pasti sudah ikut UKM ini kan, UKM pasti sudah paham dengan birokrasi seperti itu gitu kan. Jadi disamakan seperti itu, hanya bedanya nanti bisa minta untuk contohnya dari Mas Bagus ya, Mas Bagus dan teman-temannya untuk diberikan terkait dengan data administratif yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman Smarter dulu begitu. Jadi tinggal teman-teman mencontoh itu dan diperbaiki, disesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahunnya begitu. Silakan Mas Bagus ditambahin adiknya biar tahu. Ya, baik. Dulu ini ya, kalau misalkan nomor administrasi administratif juga dulu bingung. Ini nomornya gimana itu kan. Tapi di sini kan kita nggak punya ada ART kan, bikin. Jadi otomatis kami pikir sertifikat langsung buat tanpa nomor administrasi yang di bawahnya sertifikat, terus kan bawahnya ada nomor gitu kan.
Nah, itu nggak usah langsung kita sertifikat. Yang penting itu smart scholarship yang mengundang misalkan kayak webinar ya, pemateri-materi terus atau kajian kajian kayak gitu. Nah, itu memberikan identitas kita aja gitu loh. Memberikan branding, oh bahwasanya Smarter itu udah ngajak Mbak ini, Mas ini, Ustadz ini kayak gitu, dulu gitu. Jadi nggak kepikiran untuk administrasi juga. Ya dulu itu ya bingung buat administrasi itu. Ya kayak gitu sih. Dulu seri dari pengalaman ya. Bingung gitu untuk nomor administrasi. Jadi langsung buat gitu tanpa nomor. Dan juga ini ya, kalau misalkan mau buat nggak apa-apa. Disertakan tuh saat apa ya, nomor bawahnya turun. Jadi dari smart dulu tuh nggak ada nomor administrasinya. Jadi misalkan ada dari smart ter21 bukan ya nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih Mas Roni, Mas Bagus. Mungkin dari Hafaz ada pertanyaan kembali, silakan. Mungkin dari saya sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Baik, terima kasih. Di sini ada yang menggunakan fitur lisan juga. Ketua pelaksana kita yaitu Misbahul Anan. Dipersilakan untuk menghidupkan fitur mikrofonnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya pada Mas Bagus atau Mas Roni mungkin. Ini Mas mengenai alur pendaftaran di Break Scholarship. Kan Mas Roni sama Mas Bagus kan udah ngalamin. Jadi bisa di-sharingkan lah ke teman-teman. Mungkin bisa membantu kami semua. Gitu. Baik, pertanyaannya sangat menarik. Terima kasih, Mas Balanan. Silakan Mas Roni atau Mas Bagus bisa memberikan jawabannya. Mas Roni aja dulu. Offline, pendaftaran offline. Nanti yang online saya. Ya, baik. Jadi menambahkan lagi ya yang tadi yang Ahfas ya, atau siapa tadi namanya itu yang tanya sekretaris tadi administratif. Jadi kalau mau memang betul-betul secara administratif kayak biar bagus, biar rapi, ya nggak menjadi soal gitu ya, nomornya nomor aja, nomor dari satu itu, terus apa namanya garis miring bulan kan, bulannya belum, apa namanya surat apa misalkan, kalau itu surat izinnya kan ada kodenya itu kan, surat izin atau permohonannya PRM kan kayak gitu gitulah ya, teman-teman kan harus paham lah kalau itu kan. Nah mungkin kalau Mas Bagus itu sebenarnya buat mungkin kurang tahu Mas Bagus karena Mas Bagus kan bukan sekretaris begitu kan. Nah, terus cuma dengan tertulis penelitiannya Smarter UNED 2021 kan seperti itu sebenarnya. Penomorannya kalau yang di UKM kan baku banget begitu kan. Kalau di Bright ataupun yang Smart nggak apa-apa, nggak baku-baku banget. Karena tadi kalau mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu adanya di yang paling atas, yaitu di YBM BRI secara pusat di sana. Karena kita kan bukan organisasi terpisah, tapi organisasi yang berada di internal dari YBM BRI itu. Jadi mencakup di lembaga YBM BRI. Jadi sudah ada di sana semua kalau terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena kita bagian dari YBM BRI. Cuma secara internal begitu kan. Tapi kalau mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain yang masih berhubungan dengan YBM BRI boleh gitu. Selama itu untuk kemanfaatan buat masyarakat, buat umat, kebaikan. Seperti itu juga boleh. Nah, terus kemudian yang tadi ya pertanyaan dari Ketua Panitia pada malam hari ini, Anan ya dipanggilnya, atau Misbahul ini. Misbahul Anan. Ya, terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan untuk mengikuti di Bright Scholarship atau yang dulunya namanya beasiswa kader surau gitu. Nah, untuk tahapannya sebenarnya sama kayak tahapan dari Smarter begitu. Pertama nanti dibuka open recruitment begitu kan. Terus kemudian nyetorkan administratif yang dibutuhkan, pastinya nggak jauh beda kayak Smarter begitu. Setelah itu nanti
bisa jadi ada tes tulis atau ya yang jelas aja. Terus kemudian teman-teman itu nanti suruh buat esai gitu, esai pendek gitu. Kalau dulu Mas Roni itu esainya tentang ada temanya tersendiri. Terus Mas Bagus juga ada temanya sendiri. Nah, itu nanti disampaikan saat tes berkas sudah selesai, tes wawancara. Jadi sebelum ditanyain itu presentasi esai terlebih dahulu begitu. Esainya tentang apa gitu kan, tentang biasanya ganti-ganti temanya gitu. Yang jelas harus disiapkan entah tentang isu-isu kekinian ataupun hal-hal yang lain begitu, yang sekiranya menarik untuk dibahas. Terus setelah berkas sudah, setelah wawancara, ya ayah ada ngaji juga yang kayak kemarin itu kan, ada yang dimintain ngaji juga. Seperti itu. Dan ya sudah, pertanyaan-pertanyaannya seputar itu, teman-teman pasti bisa lah. Jadi enggak pertanyaannya itu karena jurusan fisika ya, enggak ditanyain rumus gaya Newton gimana gitu, enggak begitu. Jadi kayak kemarin, Miss. Cuma pertanyaan-pertanyaan yang kemarin itu lebih berdalam terkait kemudian mungkin ketika program pengembangan supaya lebih bagus lagi seperti apa gagasannya, ya seperti itu. Jadi bukan pertanyaan yang sifatnya itu pengetahuan umum banget atau pengetahuan khusus banget sesuai jurusan, bukan basic seperti itu ya. Jadi memperdalam yang sudah teman-teman pernah lalui, yaitu proses seleksi Smart Scholarship. Teman-teman pasti bisa lah. Mungkin itu ya dari Mas Roni. Silakan Mas Bagus. Tadi tapi udah dijelasin. Mungkin ini ya menambahkan aja mengenai esai ya. Kalau angkatanku masuk ke proyektor ini dengan judul Aku Generasi Unggul Penerus Bangsa Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0 gitu. Kayak gitu sih mungkin tadi teknis-teknis pendaftarannya udah dijelasin sama Mas Roni. Ya sebelum kita daftar itu ada kayak pembinaan rutin ya kayak pembinaan sholat subuh, terus sholat tahajud, sholat puasa Senin Kemis, apa lagi lupa. Sebenarnya kalau seingatku itu berapa. Terus itu bikin CV. Kalau nanti yang lolos itu nanti akan dimintai CV biasanya tergantung dari tergantung dari yang dampingi. Kalau yang dampingi aku dulu itu dimintai CV, nggak tahu buat apa. Nah itu dari teman-teman kalau yang dulu sih gitu. Jadi berapa dari Mas Roni udah disampaikan, dari aku ya tadi buat esai dengan judul itu, terus di pembinaan dulu, terus mungkin itu tuh ya seingatku ya. Terus ya diseleksi, nanti ya kayak kalian nih tanyai orang tuanya apakah bersedia atau enggak gitu. Mungkin itu aja dari aku sih Mas Roni. Kembalikan ke Faris ya langsung ya. Mas Roni ada tambahan? Sudah ada tambahan? Kalau nggak ada tambahan ke Faris ya. Iya, cukup. Silakan dilanjutkan. Itu kayaknya ada yang bertanya juga di kolom chat ya. Ya, terima kasih Mas Bagus, Mas Reni. Dari Anan, apakah masih ada tanggapan lagi? Untuk mungkin dari saya cukup ya. Terima kasih Mas Roni dan Mas Bagus atas jawabannya. Terima kasih banyak Mas. Baik, terima kasih kembali Mas Balanan. Untuk di kolom chat di sini ada satu pertanyaan dari I Ginanjar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin bertanya kepada Mas Bagus dan juga Mas Roni. Jadi pertanyaannya adalah terkait kontribusi oleh anggota Smarter dan juga Brighter. Menurut Mas Roni dan Mas Bagus, bagaimana perbedaan antara kontribusi dari Smarter dan juga Brighter pada YBM BRI terhadap masyarakat? Baik, terima kasih kembali. Silakan Mas Bagus atau Mas Roni terlebih dahulu, silakan.
Di sini kami smarter ya. Jadi ini dari kami untuk smarter ini kita berikan manfaat itu untuk mahasiswa. Jadi dulu kan masih online kan, jadi kita pikirannya nujunya online. Kalau offline juga kita belum tahu nanti programnya kayak gimana. Nah, kalau smarter ini lebih nujunya kita buat umum. Kayak misalkan webinar itu public speaking. Nah, itu kita buat umum, tapi kita wajibkan untuk anggota gitu. Kontribusinya buat YBMBR ini adalah hasil dari Smart Scholarship, dari pembinaan dari Smart Scholarship ini dipersiapkan menuju ke proyek scholarship kayak gitu. Jadi bahan yang primer setengah jadi, dari hari primer kalian mau ke smarter, nah itu namanya primer. Tapi setelah masuk smarter itu bahan setengah jadi, nanti masuk di breakter itu namanya udah jadi kayak gitu. Jadi dijadikan di breakter itu nanti sebagai media kita menuju ke masyarakat, pengabdian masyarakat kayak gitu. Mungkin itu dari aku. Mungkin kalau breakter mungkin dari Mas Roni yang lebih berpengalaman. Ya, baik ya. Lanjutkan dari apa yang disampaikan Mas Bagus terkait pertanyaan dari Igi Nanjar ya, bahwa kontribusinya apa perbedaannya terkait dengan kepada masyarakat begitu kan. Jadi sebenarnya smarter dan brighter juga mempunyai sama-sama kewajibannya untuk berkontribusi kepada masyarakat. Kalau yang tadi smarter itu kan ada yang individu, ada yang juga ke masyarakat. Yang ke masyarakatnya apa, seperti apa? Ya karena yang mau teman-teman lakukan ini, misalkan kepada kurban itu kan. Kurban kan masyarakat itu. Jadi bantu di masyarakat itu ya insya Allah itu Mbak. Walaupun ya tidak seberapa banyak yang diberikan daging kurban begitu kan, tapi insya Allah itu bermanfaat kepada masyarakat sana itu kan, yang desa yang terpencil misalkan. Terus kemudian pengabdian kepada masyarakat juga ada lagi yang tadi apa namanya marbot itu kan, bersih-bersih masjid itu kan yang dirasakan kepada masyarakat itu kebersihan dari masjidnya kan. Nah itu orientasinya kan ke masyarakat. Nah, kalau brighter itu pengabdian ke masyarakatnya ada banyak gitu kan, karena memang programnya juga 3 tahun begitu. Jadi jauh lebih banyak. Nah, programnya itu ada yang sudah ditarget, contoh yang sudah ditarget ya, yang sudah ada gitu dari program dari YBMBRI. Kalau dari brighter sendiri itu ada 4. Pertama itu pengabdian ke masyarakat di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini ada namanya program usaha rakyat gitu. Jadi ada PKUR namanya. Jadi PKUR ini diberikan pembekalan kepada masyarakat yang kurang mampu dari segi finansial, yang sudah mempunyai usaha, itu agar usahanya tetap jalan dan tetap laku begitu. Terus tetap bisa bertahan hidup. Nah, YBMBRI itu hadir di sana untuk memberikan kontribusi bantuan sumbangsih dari segi ekonomi, pendampingan, dan juga untuk kemajuan dari usahanya seperti itu. Nah, ada juga di bidang sosial. Di bidang sosial, kalau di Brighter ini ada yang namanya mengajar ngaji di masjid terdekat dengan asrama. Kemudian apa namanya? Yang kedua yaitu di bidang pendidikan, yaitu memberikan les-lesan gratis. Nah, kalau di Brighter itu ada 2 biasanya. Pertama itu di sekitar asrama, memberikan les-lesan gratis kepada anak-anak SD, tapi itu sifatnya kalau memang dirasa butuh banget gitu. Pas awal-awal Mas Roni itu hampir, karena kan awal-awal ya, jadi hampir tiap hari selama 1 semester, 2 semester itu jalan. Di asrama ramai, banyak anak-anak kecil gitu, anak-anak SD. Nah, terus kemudian tahun kedua sudah mulai sepi. Akhirnya menjelang SBMPTN itu di tahun pertama kita adain buka les-lesan buat yang mau daftar SBMPTN nantinya, itu kita bantu persiapkan gitu. Tapi untuk anak-anak yang kurang mampu.
dari segi finansial. Nah, secara offline diberikan bimbingan oleh penerima beasiswa Brighter ini dan juga berkolaborasi dengan mahasiswa UNED gitu yang sekiranya ingin mengabdikan dirinya yang supaya ilmunya bermanfaat. Nah, ikut nggak bantu ngajar di sana. Jadi kita itu punya binaan, kita batasi kuotanya misalkan 50 orang nih dari siswa-siswi SMA di Jember gitu, dari berbagai sekolah SMA maupun SMK. Nah, kita seleksi, kita saring kuotanya 50, nah kita berikan les-lesan itu secara gratis dan untuk mempersiapkan SBMPTN. Dan alhamdulillah hasilnya banyak yang keterima di paling tidak itu di UNED gitu kan. Bisa lolos SBMPTN di UNED. Nah, seperti itu. Dan juga YBM ini tidak menutup kemungkinan buat ngadain program-program lain yang sekiranya itu manfaat dan kebaikannya buat masyarakat. Itu boleh. Kalau di angkatan Mas Roni itu ada baksos, bakti sosial. Terus kemudian ada juga di exit program terakhir kemarin, karena Mas Roni kan sudah 3 tahun ya, 3 tahun itu di Brighter. Jadi ada yang namanya nanam pohon di masyarakat di sana, supaya di sana itu kebetulan agak tandus, dan ditanam pohon-pohon supaya tumbuh di sana. Dan juga ada program-program yang lain yang sekiranya manfaatnya buat kebaikan masyarakat. Nah, itu boleh. YBM itu sangat senang gitu, Smarter maupun Brighter, ketika ada program yang bagus dan butuh dana misalkan nih. Dari YBM itu siap fasilitasi, asalkan programnya jelas, anggarannya jelas, dan kemanfaatan kebaikannya buat masyarakat itu jelas. Pasti dibiayain gitu. Programnya apa aja boleh, entah apa gitu kan, yang sekiranya manfaatnya buat masyarakat itu boleh. Nanti teman-teman, tapi yang banyak seperti itu biasanya di Brighter. Tapi kalau teman-teman Smarter ingin melakukan pengabdian di masyarakat langsung nih, terus programnya bagus, jelas gitu kan, itu bisa nanti disampaikan di kantor wilayah Malang gitu. Ini Smarter UNED punya program seperti ini, gimana Pak gitu, bisa dilanjutkan tidak, bisa ditindaklanjuti tidak ini, boleh gitu. Kalau misalkan, oh ini terlalu besar ini, terus manfaatnya nggak jelas ini, nah itu dibatalkan biasanya, nggak disetujuin. Tapi kalau manfaatnya bagus, terus bisa keberlanjutan, misalkan bagus, itu insya Allah dilanjutkan di ACC begitu. Nah seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bagus dan Mas Roni. Bagaimana dari IGIT, apakah masih ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Mas Bagus dan Mas Roni dari IGIT Ginanjar. Terima kasih juga IGIT Ginanjar atas pertanyaannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya, sudah. Dan ada satu acara lagi yang tidak kalah menarik nih teman-teman. Sebelumnya juga disampaikan terima kasih atas tanya jawabnya teman-teman, diskusinya, dan alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Oke, sebelum kita tutup nih, kita masih ada satu acara, yaitu kita akan saling kenal atau memperkenalkan diri sendiri gitu. Dan bisa dimulai dari saya, nanti memperkenalkannya itu nama, jurusan, asal daerah, dan bisa yang lainnya seperti misalnya akun Instagram atau akun sosmed lainnya gitu. Oke, saya Muhammad Faris Fauzi, biasa dipanggil Faris, jurusan S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2020, dan saya berasal dari Probolinggo. Untuk Instagram saya nanti saya serahkan lewat kolom chat mungkin. Jadi di sini selang-seling teman-teman. Kita saling tunjuk aja siapa yang ingin kita tahu dia itu namanya siapa, asal jurusan mana, dan lain-lain. Dan sekarang saya mau menunjuk salah satu teman di sini, mungkin dari Muhammad Birul Alim. Silakan. Nama saya Muhammad Birul Alim dari jurusan S1 Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berasal dari Pasuruan. Selanjutnya mungkin Bayu bisa mengenalkan diri. Salam kenal Birul Alim. Salam kenal Faris. Terima kasih.
Silakan teman-teman kenal tuh. Bagaimana? Oh iya Mas, Bayu yang ketua. Cuma beda ketampanan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nugra Bayu Syaputra. Bisa dipanggil Bayu dari Prodi S1 Teknik Sipil, aslinya Jember. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, halo Bayu. Silakan Bayu bisa nunjuk siapa? Nunjuk kakeknya juga nggak apa-apa. Biar kita saling kenal juga. Nunjuk sebelahku ada Gus Toha. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, biasa saya dipanggil. Nama saya Ulan Mekita Larobi, biasa dipanggil Lian atau Toha ya. Asalnya Banyuwangi, dari FISIP jurusan Sosiologi. Ya itu saja. Selanjutnya saya menunjuk selanjutnya Afas di samping saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afas Syahdan dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian, domisili Jember. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya tunjuk Mas Arbi. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arbi Sefu Akbar, biasa dipanggil Arbi. Saya dari program studi pendidikan ekonomi, asal dari Banyuwangi. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya menunjuk Robi. Salam kenal Arbi. Silakan yang ditunjuk. Tadi Arbi nunjuk siapa ya? Robi. Monggo. Atau Arbi bisa nunjuk yang lainnya lagi. Silakan. Aldi tadi belum ya? Aldi mungkin. Perkenalkan, nama saya Aldi Aske Kurnia Akbar, jurusan Ilmu Administrasi Negara, asal Jember. Terima kasih. Silakan Aldi. Perkenalkan, nama saya Aldi Aski dari Ilmu Administrasi Negara, asal Jember. Terima kasih. Iya, salam kenal. Mau nunjuk siapa nih Aldi? Kimau. Monggo, Ya, Mas terima Kimau. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Maulana. Teman-teman di rumah maupun kampus sering memanggil saya Kimau. IG saya Kimau titik Lana. Kalau kalian mau nyari sepeda, saya berjualan sepeda motor, bisa langsung follow IG saya Kimau.lana. Maaf promosi sekalian. Terima kasih. Siap. Semoga sukses.
Oke, Kimal mau menunjuk siapa Mas untuk Khairul perkenalan? Anam dari Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dari Ilmu Kesejahteraan Sosial 2020. Asal saya. Ya, selamat salam kenal juga Khairul Anam. Silakan mau nunjuk siapa nih yang belum? Yang belum aja terserah deh, soalnya susah sinyal aku di luar ini. Oke. Di sini yang belum Agung mungkin. Silakan. Ya, Agung. Baik, terima kasih temanku Khairul Anam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Pangestu, saya dari Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Saya dari Blitar, teman-teman mungkin yang di FISIP nanti kita next time bisa perkenalan lebih lanjut. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Oh ya, saya mau menunjuk ini Muhammad Rizky, belum kan ya? Muhammad Rizky Maulana sudah, Mas. bukan Kimau, Mas. Muhammad Rizky Kimau sorry. Ya sudah, makasih Mas Agung. Ya Allah. Aduh, ngantuk aku, sorry. Sebelum siapa ya, Rek? Oh, ini Muhammad Bayu Dwi, ini tadi belum ya? Tadi kan Mas Bayu ketua kan ya? Siap, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bayu Saifuddin. Saya dari Prodi Kimia. Asal saya dari Malang. Tetanggaan kita, Mas. Blitar. Salam kenal, Bayu. Silakan menunjuk siapa nih? Yang belum siapa ya? Nih, Muhammad Hasbi mungkin? Oh iya, boleh. Nih, perkenalkan, nama aku Muhammad Hasbi Sidik dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 20 dari Kabupaten Lumajang. Kalau mau nunjuk siapa ya? Yang belum ditunjuk bisa raise hand gitu. Aku belum, Rek. Ya, silakan, monggo. Baik, makasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misbahul Anan, biasa dipanggil Anan, dari Prodi S1 Teknik Mesin, asal dari Banyuwangi. Untuk IG-nya Raden_Anan. Makasih. Oke, Anan, siap. Nanti jangan lupa di-follow ya, teman-teman. Mungkin Anam bisa nunjuk siapa lagi nih? Yang belum aja nih. Nggak hafal. Ivan, mungkin? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ivan Syadila, asal Blitar Kota, Prodi Pendidikan Fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ivan. Siapa nih teman-teman yang belum? Blitar mana nih, Om? Wah, ditanyain Mas Agung. Blitar Kota, Kauman, Barat Masjid Agung, Kota Blitar. Oke, mungkin nanti bisa diangkatkan untuk ketemu nih. Mungkin kita perlu tahu nih juga nih, dari Mas Bagus ini identitasnya gimana sih, kayak nama lengkap, terus jurusan, asal daerahnya. Monggo Mas Bagus. Ya, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Bagus Setia Priyono, asal dari Pasuruan, tepatnya di Beji.
Terus sekarang menempuh di Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi ya. Kakak tingkatnya dari AFAS tadi. Terus apa lagi? Wih, cukup banyak. Siap. Laki aku hubungi. Kalau dari Mas Roni gimana Mas? Sepertinya Mas Roni. Bagaimana Mas? Oh iya, Roni ya. Ya kalau dari Mas Roni dari jurusan hukum ya. Mungkin yang di sini jurusan hukum bisa sharing-sharing lebih lanjut. Alhamdulillah sudah selesai begitu. Kalau asalnya dari Indramayu, Jawa Barat. Yang dari Jawa Barat di sini siapa ini? Ya. Jauh juga ya Mas, Jawa Barat. Ya lumayan. Oke. Ini siapa nih? Nanti ajak ya Mas ke Jawa Barat. Saya belum pernah ke sana. Mungkin teman-teman juga iya, belum. Siap. boleh. Ya, ini si Agung ini. Muhammad Agung ini kok mirip ini ya mukanya. Mirip Agus. Ya Agus ya, bagus. Muhammad Agung ini mirip. Masa iya, Mas? Iya, mirip Agus loh. Kalau dari gelap sih. Nggak tahu dari terang ini. Mungkin ini ya. Penerusnya mungkin. Kayaknya ini. Amin. Khairul Anam ini kayak Pak Ustadz ini, Khairul Anam. Siapa lagi nih? Enak ini kalau ketemu langsung ini ya. Ya nanti diagendakan kalau di Jember sudah. Bisa main-main di asrama. Terbuka 24 jam ya. Boleh main, silakan. Asramanya di sana ada WiFi juga kan Mas? Oh ada, lengkap. Oke, siap. Lengkap. Nanti tinggal share-log aja. Ya, lengkap di sana. Nanti Mas Bagus langsung ketemu Mas Bagus. Tanya tugas nggak apa-apa wes. Ya. Insyaallah bisa diagendakan untuk ke sana kok. Oke, siap. Ya, saya rasa sudah. Mas Roni itu ya. Atau ada yang belum nih? Silakan langsung perkenalan diri. Mas Hasbi itu Mas. Hasbi. Iya, sudah belum? Mas Hasbi. Perkenalan empun apa Kilun? Siapa aku Tarek? Iya, sampean. Oh, sudah tadi tuh. Oh, iya. Sorry. Ardi. Imam ngebet banget ke Hasbi. Oke, baik. Mungkin kita sudah ada di penghujung acara ini teman-teman. Dan alhamdulillah kita sudah bisa sharing-sharing juga, sudah mendapatkan banyak pengalaman, ilmu, dan wawasan dari kedua pemateri kita. Disampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila kegiatannya masih belum maksimal juga. Dan sebelum kita mengakhiri ini kegiatan kita, silakan teman-teman bisa menghidupkan fitur kameranya dan berikan pose terbaik karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Jadi silakan nantikan dulu, berikan gaya yang terbaik teman-teman. Dan kepada panitia PDD, dipersilakan untuk memandu jalannya dokumentasi. Silakan. Oke, teman-teman dan Mas. Siap. Oh ya, oke. Hitungan mundur dari hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Oke, cepat saja. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih teman-teman. Loh, Pak, cepet banget. Satu kali. Lagi, Mas. Lagi. Ini ada yang berangkat loh. Orang, Mas.
Ditunggu dulu. Oh ya, ini Muhammad Siapa ini? Ivan sama siapa? Ivan, Mas? Ivan. 3. Langsung aja ya. 3, 2, 1. Oke, udah cukup. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada panitia PDDA. Alhamdulillah juga acara hari ini sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Saya selaku panitia dan juga perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat khilafan baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan. Kita tutup acara ini dengan bacaan penutup majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Bagus dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Roni, Mas Bagus. Selamat Terima kasih malam. Mas Roni, Mas Bagus. Terima kasih teman-teman. Semangat ya, semangat. Ya, siap. Hidup mahasiswa. Siap mas. Oke, ditunggu di asrama ya, ditunggu di asrama, main di asrama. Ya, Assalamualaikum.